Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Rafa Radialivian dengan NIM 240411100063. Di video tugas kali ini, saya akan membahas tentang MVC pada pemrograman web ya. Jadi MVC itu singkatannya dari Model View Controller. Jadi apa itu? Ya langsung aja. Di sini ada bab pendahuluan ya. Di sini ada tujuan materi. Terus ada capaian pembelajaran. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep MVC dan separation of concerns. Terus mahasiswa mampu menyusun struktur folder MVC manual secara manual ya. Kemudian mahasiswa mampu mengimplementasikan CRUD ya atau create read update delete sederhana dengan PHP native mengikuti pola MVC. Terus yang terakhir, mahasiswa mampu menganalisis kelebihan dan kekurangan pendekatan MVC. Oke ya, ini ada permasalahan pada pendekatan tradisional monolit ya, satu file. Jadi ada HTML, PHP, dan SQL tercampur sehingga sulit dibaca, sulit diuji, dan perubahan kecil di tampilan berpotensi merusak logika. Jadi yang biasanya kita membuat website secara tradisional yaitu tampilan di HTML, business logicnya ada di PHP, dan database-nya menggunakan misal MySQL itu sulit di maintenance jika ukuran projectnya semakin membesar. Maka dari itu dibutuhkan MVC, yaitu Model View Controller, agar suatu saat kita ingin mendebug suatu masalah pada code kita itu lebih mudah seperti itu. Nah ini ada konsep dasar MVC. Jadi yang saya bilang tadi ada model view controller. Jadi model itu mengelola data dan aturan bisnis dan melakukan query ke database seperti itu. Kemudian ada view itu menyajikan data ke pengguna dalam bentuk HTML tanpa logika bisnis. Dan controller menerima request, memanggil model, dan memilih view yang sesuai. Jadi gampangannya view itu tampilan yang akan diberi ke pengguna, ke user. Sedangkan model itu adalah modeling dari database-nya, seperti tabel, kolom, tipe data, dan melakukan query seperti itu. Dan controller ini ya ini ya ada, jadi seperti melakukan URL parsing, terus memanggil model, terus memilih view yang sesuai dengan URL-nya. Jadi semisal ada URL dengan slash home, jadi maka akan dicari view yang sesuai, yaitu misal home.html seperti itu. Nah ini ada diagram alur sederhana. Jadi dari browser itu klien pasti kan melakukan request. Jadi saat diterima oleh server, controller ini itu melihat dulu dari URL-nya itu. Kemudian saat didapat URL-nya apa, misal slash home slash about. Nah itu ini modelnya ya, ini panggil datanya, lakukan query dari model ini, terus query-nya kan dari database pastinya. Nah jika sudah itu dipilih view-nya, misal apa view-nya, kayak yang saya bilang tadi, misal about.html, maka data yang setelah di query di model itu ditampilin di view, kemudian dikembalikan ke user as a response di browser seperti itu. Ya ini ya analogi, jadi analogi restoran, ini pakai analogi restoran. Jadi controller itu pelayannya, model itu dapur, dan view itu mejanya. Jadi pelayan controller atau pelayan itu menerima pesanan gitu, menerima request dari user. Jadi terus model itu dapurnya ya, dapur. Jadi dia mengelola query, mengambil data, fetching data seperti itu, dan view itu meja makannya. Jadi disajikan oleh si pelayan atau controller.
Terus ini juga ada prinsip kunci separation of concerns. Jadi setiap komponen fokus pada satu tanggung jawab. Nah, ini kan jadi model ini tugasnya kan sendiri-sendiri ini, model view controller. Jadi model itu hanya fokus ke mengelola data, aturan bisnis, melakukan query. Controller itu menerima request, memanggil model, dan view itu hanya ya menyajikan datanya dalam bentuk apa, misal HTML seperti itu. Jadi ini nggak mungkin view juga mengelola data dan aturan bisnis itu nggak mungkin. Jadi setiap komponen itu punya satu tanggung jawab masing-masing seperti itu. Oke, lanjut. Nah, di sini ada struktur folder MVC manual. Jadi ini saya akan mencoba konsep MVC menggunakan PHP yang sudah diberikan oleh Pak Ocal ya. Jadi di sini ada struktur foldernya, ini rootnya ya, MVC underscore native underscore buku. Di dalamnya itu index ya, ini ada halaman utamanya. Terus ada 4 folder, ini ada core, controller, model, sama views. Nah, ini core ini buat query buat koneksi database-nya, konfigurasi. Terus controller nih, misal ada book controller, jadi dia yang yang ngatur URL, milih view seperti itu. Di sini ada book controller. Terus ada model, sini modeling data buat ini studi kasusnya, mungkin perpustakaan. Jadi struktur bukunya gimana, tabel bukunya gimana seperti itu. Terus ada views. Jadi di views ini ada book list sama book form. Terus ada layout, header sama footer. Ini semacam dua ini semacam template sebenarnya. Di sini ada DBSQL. Ini ya SQL yang nanti di import ke database. Oke, ini ada penjelasannya ya. Nah, ini kelas yang berinteraksi. Terus controller menangani request, view berisi tampilan HTML, index ini file utamanya yang diakses nanti. Oke, saya coba buat dulu. Jadi tadi nama foldernya apa? MVC native buku. MVC native buku. Di sini tadi ada index ya. Atau nih, saya giniin aja. Oke. Tadi ada file index kan, terus ada 4 folder. Core, controller, models, views. Jadi ada core, models, controllers, sama views. Di views tadi ada layout sebagai template. Oke. Ini tadi di core itu ada database PHP, kemudian book controller PHP di controller, kemudian di models ada book models PHP. Ini sudah terus ini ada layout. Book ini dulu, book list sama book form. Book list PHP, book form, jadi nanti ini form tambah buku mungkin. Terus ada di sini ada header PHP sama footer. Ini sebagai template aja sih sebenarnya, ini footer sama header. Jadi agar kita nggak bikin HTML-nya tuh
satu persatu, jadi tinggal panggil header footer aja. Saya close dulu. Oke. Nah, di sini ada router sederhana dari file index ya. Di sini ini ada core, dia import require once ya, atau import mungkin record database sama controller, book controller. Oke. Jadi di index ini. Oke. Tadi require once. Mana? Oke. Ini ada kalau sama database sama require once. Controller. Controller. Oke. Kemudian ini mungkin saya coba akses dulu. Tadi MVC native PHP. Native buku. Oh. Oke. Ini kosong ya. Terus di sini ngambil parameter dari URL ya. Sini misal parameternya ini kan ditangkap pakai super global get ya. Jadi ngambil parameter di URL. Di sini ada controller sama action. Nah, ini semisal controllernya itu kosong, itu variable controlnya diisi buku. Dan kalau nggak ada action ya, maka ke index, jadi ke file index. Oke. Controller controller. Oke, get controller. Di sini pakai book ya. Oke, jadi ini tanda tanya dua kali itu operator nulis ya. Nulis NULLISH, nulis operator. Jadi kalau misalkan ini nggak ada atau null datanya, maka yang disimpan tuh ini, yang book, yang sebelah kanan. Oke, lanjut. Terus tadi action. Oke. Tadi kalau nggak ada itu ke index. Oke. Terus ini pakai switch ya, berdasarkan variable controllernya. Switch controller. Jadi kalau value-nya itu misal book, nah apa yang dikerjakan? Nah, di sini. Di sini ini ctrl control. Jadi di sini bikin objek dari kelas book controller. Ini kelas ya, nanti dibikin. Oke. Ini tadi ctrl control ya, new dari book controller. Ini masih belum ada ini. Nah, ini kuning karena masih belum dibuat dari ini book controllernya. Terus dicek pakai if else. Nah, di sini dicek ya pakai method exist. Jadi kalau method exist dari controller sama action ini ada, maka jalanin aksinya. Kalau nggak ada, maka responnya 404 atau tidak ditemukan. Ctrl sama si actionnya. Kalau ada, jadi ctrl action. Ini cara manggil property dari kelas ini, kelas book controller yang di apa namanya,
objek ini kan, objek controller. Nah seperti itu. Oke, kalau nggak ada ke HTTP response code-nya itu 404 atau nggak ada, artinya nggak ditemuin, tampilin pesan aksi tidak ditemukan ini kali. Oke, nah kemudian di break terus. Nah ini kalau misalkan case nya bukan book, nah ini sama, nah di sini. Jadi kalau controllernya ini bukan book gitu misal, jadi responnya tuh 404 atau aksi tidak ditemukan. Oke, itu untuk file index.php. Oke, itu ya. Jadi di sini nangani controller sederhana. Jadi bikin objek dulu dari kelas book controller. Di sini objeknya misal variabelnya ctrl atau control. Terus ini dicek method exist. Jadi kalau metodenya itu ada, ini controller atau action. Jadi ini caranya actionnya variable. Oh, fungsi, sebuah fungsi. Cuman ini kenapa kok pakai dollar kalau fungsi? Mungkin ini. Kayak ini sebuah metode ya, sebuah metode dari kelas. Jadi kalau manggil metode sebenarnya harusnya nggak pakai dollar ini sih. Oke, lanjut. Nah di sini ada implementasi CRUD-nya, aplikasi data buku. Siapkan database dan tabel. Oke. Di sini kalau ya di sini saya lupa nyalain ini. Nah nggak bisa. Sebentar. Oke. Jadi sini di DBSQL ya. Tadi oh ya, db.sql ini file buat isinya tuh perintah-perintah SQL aja sih. Oke, di sini ada create database ya, if not exist, create database if not exist. Nah kalau di sini dicek ya, kalau belum ada database yang namanya db mvc. Nah ini karakter set utf, karakter set utf8 mb4 utf mb8 utf8 utf8 mb4 collect general ci. Oke. Kemudian use db mvc mvc. Oke, sini ada create table. Ini sintaks SQL dasar ini ya, if not exist. Oke, nama tabelnya buku. Ini ada ID, tipe datanya integer, dia auto increment, dan dia adalah primary key, dan harusnya ini not null ya, saya tambahin. Jadi ID ini udah boleh kosong artinya. Oke. Ada judul, kemudian tipenya varchar dengan panjangnya 255. Nah not null.
Kemudian penulis varchar sama 255 dan dia tidak boleh nol. Jadi artinya nggak boleh kosong ya katanya. Kemudian ada tahun. Ini tahun terbit. Deskripsi. Deskripsi. Itu tipenya teks. Jadi kan pasti panjang tuh kalau deskripsi. Kemudian created at timestamp current default current timestamp. Jadi ini itu kalau misal saat misal tambah data, bikin tambah data buku gitu. Nah, ini ada defaultnya tuh waktu dibuatnya gitu. Ini auto increment, dia primary key. Nah, primary key. Oke, ini kurang koma. Oke, sudah. Ini di sini langsung insert nih. Insert into buku. Nah, di sini judul, tulis, tahun, sama deskripsi. Values-nya di sini. Ini saya coba copy paste saja yang ini agar tidak lama-lama bagian yang datanya. Nah, jadi jadi ini insert data ke tabel buku dengan kolomnya itu ada judul, penulis, tahun, sama deskripsi. Jadi ini value-nya. Misal judul bukunya Clean Code, penulisnya Robert C. Martin, tahun terbitnya itu 2008, deskripsinya misal ini buku tentang praktik menulis kode yang bersih atau Clean Code ya. Itu ada, itu materi bagus itu. Oke, saya kasih spasi ya, rapi. Oke, nah sip. Oh ya, segini aja. Ini saya coba jalankan di sini. Saya buat database dulu. Tadi nama DB MVC ya. Iya, DB MVC. Di sini saya import aja. Nah, di sini tadi saya buatnya di sini tdocs paw pertemuan 11 nih. Oke. Ini tinggal saya import. Harusnya bisa. Position sebentar. Harus tambah ini Pak. Ini cuma komentar. Create database if not exist DBMVC. Cara karakter set UTF-8 MB4 collect general set use create table if not exist buku. Apa yang salah?
saya coba sebentar, ini saya coba saya importnya di sini langsung. Bisa apa enggak? Sama aja. You have an error syntax. Oh, ini harusnya di sini. Jadi dia kasih tahu primary key-nya tuh apa, ID kayak gini mungkin. Ya dia auto increment, not null, integer, varchar. Nah ini harusnya di sini. Oke, saya coba import lagi. Oh, tutup ya. Iya bener kan? Primary key-nya ID di auto increment, not null. Kenapa ini koma? Iya kurang. Created at timestamp default current timestamp. Created at timestamp default. Tapi di sini errornya near no exist buku. Oh ini saya typo. Not. Oke. Saya coba export lagi. Import lagi. Berhasil. Oke. Sini. Nah, ini ada tabel buku, terus datanya ada 3 harusnya. Bener. Ini ada timestampnya. Ini untuk primary key-nya saya pindah ke bawah ya, karena ya sebenarnya bisa sih tadi langsung di sini disebut, langsung sebutin dia tuh primary key. Cuman saya biasanya kalau bikin primary key, maksudnya bikin SQL manual kayak gini, itu saya biasanya taruh di sini. Jadi lebih mudah, lebih enak. Semisal saya bikin primary key-nya ada lebih dari 1, jadi tinggal disebutin lagi yang dipisahin sama koma kayak gitu. Oke. Tuh berhasil database-nya. Nah, kemudian ini langkah 2, koneksi database. Sini pakai PDO ya, atau singkatan dari PHP data object yang ada di file database.php di folder core. Di sini. Nah. Oke. Oke, di sini bikin kelas. Namanya tadi database. Nah, di sini ini sederhana, ini hanya bikin satu properti static. Ini instance ya nama propertinya, terus bikin method get connection. Oke, sini private static tadi
instance null. Mungkin benar ya kasih. Jadi private itu artinya property instance yang ada di kelas database itu tidak bisa diakses di luar class of database itu sendiri. Jadi sifatnya private. Jadi nah ini bagus untuk mencegah modifikasi data secara langsung ya di objek kayak gitu. Terus public static, di sini bikin method namanya get connection. Dia mengecek if ya. Di sini self instance. Jadi ini self instance itu artinya dia manggil property instance di database ini sendiri. Kemudian kalau dia tidak sama dengan null, nah di sini apa yang akan dijalankan? Nah, di sini ada hostnya, misal hostnya localhost, kemudian username-nya root, passwordnya string kosong karena nggak ada password. Kemudian db name-nya tadi dbmvc. Nah ini konfigurasi buat database di lokal. Jadi hostnya saya localhost, username-nya saya root, passwordnya saya kosongin karena saya nggak kasih password. Terus tadi database name-nya apa? Nah ini dbmvc. Terus ini ada DSN, ya boleh lah DSN. Di sini MySQL, hostnya dari host, kemudian db name-nya dari db name, dan ini char set utf8 mb4. Oke, nah di sini lakukan try and catch untuk error handling. Nah, di sini self instance. Nah, di sini manggil objeknya sendiri ya, new video dsn. Username-nya sama password. Kemudian di sini array video. Oh bukan, ini maaf, ini manggil objek video. Jadi buat koneksi ke database-nya, bukan manggil ini kelas database, bukan, tapi manggil kelas video. Oke, terus video mode itu isinya video exception, kemudian video fetch mode, video message. Oke. Ini video exception harusnya. Video exception. Soal sini errornya apa? Sini tadi echo odal
koneksi gagal, errornya apa. Oke, kemudian di sini returnnya dari self instance. Nah, jadi salah. Oke, jadi ini manggil objek videonya. Kemudian di sini konfigurasinya DSN ini MySQL-nya dari host, DB name sama char set-nya ya. Kemudian username, password. Nah, di sini ada setting konfigurasi. Jadi ini error mode-nya apa? Dan ini default fetch mode-nya. Jadi default fetch mode-nya itu berupa fetch assoc atau nanti datanya itu berupa array asosiatif bentuknya. Seperti itu. Oke. Lanjut ke book model. Book model ya. Oke, tidak ada S. Oh, bukan. Oke. Oke, di sini manggil database-nya ya. Jadi require once ada di core ini. Oke, terus di sini bikin kelas lagi. Book model namanya. Nah, di sini private video. Kemudian public. Di sini bikin method function construct. Jadi construct itu sebuah fungsi yang otomatis dijalankan saat membuat objek atau instansiasi. Oke, di sini hanya menjalankan this video, yaitu database get connection. Oke, di sini bikin lagi public function function all keyword default value-nya 0. Di sini lakukan pengecekan if else. Nah, keyword. Oke, sebentar dulu. Oke. Di sini bikin variable stmt, itu isinya this video prepare, this video prepare. Nah, di sini query-nya select bintang from buku where judul like. Nah, ini like operator. KW or penulis like KW order by ID descending. Jadi di sini ngambil semua data yang ada di tabel buku yang judul atau penulisnya itu mengandung ini karakter KW ini, terus diurutin dengan kolom ID descending, artinya dari yang terbesar ke terkecil. Kemudian di sini execute
si STMT-nya. Oh bukan. Oke. Copy. Isinya dengan, nah ini ya keywords, keyword persen. Jadi cari judul ini buat searching sebenarnya, fitur searching ya, searching sederhana. Jadi cari yang mengandung kata dari keyword ini apa, yang dari sini defaultnya tuh 0. Oke. Else ini saya coba ini saja. Where, oh, nah ini sini, oke sini return stmt fetch all, jadi ambil semua datanya. Oke, seperti itu. Kemudian sini bikin method lagi, function create. Jadi ini fetching datanya, kemudian ini bikin data, tambah data. Oke. stmt this video prepare, di sini insert into, tadi tabelnya buku. Oh, ini saya copy paste dari sini aja. Oke, ini untuk values-nya ada judul, penulis, tahun, deskripsi. Oke, seperti itu. Return stmt execute. Di sini ada judulnya. Ini saya coba copy paste saja. Oke, jadi ini prepare statement ya. Jadi sini nggak langsung secara prefix value-nya apa, tapi dari sini dulu, dari data dari ini, key judul, penulis, tahun, sama deskripsi. Nah ini, oke seperti itu. Oke, selanjutnya buat lagi public method lagi, update. Nah di sini ID-nya sama datanya. Oke, sini hampir sama isinya. Ini bisa saya copy paste. Nah, cuman ini bedanya update buku. Oke, set. Oke. Di sini saya coba hapus. Sini where ID sama dengan ID. Di buku, penulis, tahun,
dan deskripsi. Nah, jadi ini update ya. Di kolom apa, kolom buku, penulis, tahun deskripsi, dan ini value-nya. Ini eksekusi. Sama seperti ini yang create. Oke. Dan di sini ditambahin berupa ID. Oh, where ID sama dengan ini ID. Sorry. ID seperti ini. Oke. Nah, ini. Dan terakhir membuat metode delete. Ini ID-nya apa? Di sini sederhana, langsung aja. Saya coba copy. Sini SQL-nya delete from buku where. Nah, sederhana. Dan ini return stmt execute. Nah, sini ID itu dari ID. Oke, ini. Oke, sudah. Itu untuk file book modelnya. Ini metode-metode ini implementasi dari Cerunde. Jadi create, read, update, delete. Untuk create ini, terus yang update, ini delete, dan ini untuk mengambil datanya, read-nya. Oke, lanjut ke book controller. Di sini sama. Di sini mengambil require once book model. Oke. Di model ya. Ini. Oke. Book model. Di sini bikin kelas book controller. Di sini private modelnya seperti apa. Sini model. Oke. Sini bikin konstruktor lagi. Sini hanya menjalankan ini model, yaitu dari kelas new book model. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian di sini karena ini controller, jadi ini akan mengatur seperti ambil datanya, fetching datanya, terus dan mengatur view-nya. Oke. Langsung aja. Di sini ada public function render. Ini buat render halamannya. Entah ini ada. Ini bukan terlalu model. Nah, itu aja. Ini ekstrak dari data. Oh, ini ada data. Ini view-nya. Kemudian data, default value-nya array kosong. Di sini include
dari views layout, sini ada header, kemudian di sini pasti footer. Oke, views, dan di sini viewnya apa, .php, jadi entah itu book list atau book form. Oke, kemudian lagi index. Oke, ini ada keyword, key atau null, keyword get key, nulis itu null, ya null. Kemudian books, di sini nih ambil ya, this ini book model ya, tadi harusnya ada all. Oke, keywordnya apa, kemudian ini this render ya, book list, datanya dari books. Oke, ini array. Oke, ini keywordnya ya, books, ini keyword dan keyword. Jadi ini controllernya, ini nanti render ini, metode render ini akan merender view yang ada di layout ini. Di sini manggil header sama footer. Di sini viewnya apa, view yang kita ambil berdasarkan dari ini parameter view, entah itu nanti viewnya berupa book list atau book form, seperti itu. Ini index, jadi index ini untuk halaman utama dari book controller, artinya ini manggil file list ini. Nah, kemudian di sini diambil keywordnya ya, apa dari parameter DRL, nama key, kalau nggak ada itu di sini null. Kemudian di sini manggil method yang ada di kelas book model. Kemudian di sini pass keywordnya, dan di sini render. Ini manggil viewnya apa, book list, yaitu ini. Kemudian di sini datanya. Nah, di sini. Oke, lanjut ke function create. Di sini hanya render book form. Nah, di sini action ya. Store title-nya
tambah buku. Nah, jadi ini nanti actionnya apa? Ke store action dari parameternya itu ya. Kan nanti di sini nih. Nah, nih. Ada apa enggak ini actionnya? Kalau nggak ada index, artinya indeks ini kan yang akan ditampilin. Kalau ada parameter action kalian bisa store, maka nanti ini yang dijalankan book itu. Dia render halaman ini book form ya. Ini title tambah buku, title di HTML ya. Gitu aja. Kemudian ini public function store. Nah, di sini if server method request methodnya apa sama dengan post. Nah, kalau ada request methodnya post, artinya ada tambah buku ya. Nah, apa yang akan dikerjakan? Nah, di sini variable oke. This model create. Oke. Di sini model create. Oke. Sini post. Jadi data-data apa ini yang ada di super global post seperti itu. Kemudian kalau ada, nah sini lakukan redirect ya ke index.php dan ngirim controller parameter itu book sama parameter action berupa index. Kemudian sini exit. Ya, exit itu artinya kalau ini sudah dijalanin, exit jalan, maka kode di bawahnya ini itu tidak dijalankan kalau ketemu exit. Oke, selain itu kalau misalkan nggak ada request method post, respon code-nya 405. Nah, echo method tidak diizinkan. Jadi kalau ada metode lain selain post, itu tidak diizinkan ya. 405 kodenya. Ini kenapa terus ya? Sebentar, ini bikin variabel oke. Kemudian dipanggil di mana? Ini post header location ini redirect exit respon code tidak diizinkan. Ini variabel pakai di mana? Oke, kemudian public lagi. Ini functionnya di sini ada edit. Oke, ini sekalian aja. Tadi ada delete, update, update dan destroy. Ada lagi? Oke, nggak ada. Oke, ini untuk edit. Dia ngambil parameternya, get id-nya apa. Kalau nggak ada dia null. Kemudian sini apa nih? Oke, if kalau misalkan id-nya nggak ada ya, dia echo id tidak valid.
ini return aja, artinya setelah ini ditampilin jadi kembalikan kosong, artinya code di bawahnya tidak dikerjakan, seperti itu. Kemudian di sini ada book, benar, this model find ID. Oke. Sini oke, sebentar, ini ada find tadi saat bikin delete, update, create, find all. Oh, saya kurang ini ya. Oke, saya kurang di sini, pantas saja nggak ada find. Sini ID 0. Kosong. Oke, di sini stmt this pdo prepare select bintang from buku where ID sama dengan ID stmt execute ID dari ID. Oke, kemudian return stmt fetch all. Oke, sudah. Oke, lanjut ke tadi find, tadi sampai di find, edit. Oke, tinggal di sini cek lagi. Ini kalau misal booknya gak ada, sini echo misal data tidak ditemukan. Kalau misal ini tadi nyarikan data, kalau nggak ketemu, nah itu berarti saya nambahkan ini. Oke, kemudian di return kosong gini. Kemudian ini render book font. Ini actionnya update, ID nya dari ID. Oke, tidak bisa ID. Kemudian sini title-nya edit buku. Oke. Oke. Kemudian update. Oke, ini sama. Oke, ini saya copy paste. Kemudian ini saya copy paste aja. Oke, post dan
ID-nya. Oke. Ini control book action index, controller book action index. Oke. Oke, di sini. Oke, berarti ini juga harusnya tidak dimasukin variabel loh. Nah, dan ini create, sini update dari hanya ID-nya apa? Post. Dan di sini selain itu ya, kalau request metodenya selain post jadi tidak diizinkan. Oke, kemudian terakhir destroy sama ini ngambil null, ngambil ID. Di sini sederhana. Jadi kalau misalnya ID-nya ada, itu panggil ini delete dari ID. Oke. Kemudian ini melakukan redirect jika sudah. Oke. Sebentar, ini masih. Oke, ini ya. Oke, sudah untuk controllernya. Jadi controller ini ngatur ya. Jadi kalau ada view atau URL berupa book di slash book seperti itu, nah ya, dia ngatur yang ada di sini. Dimulai dari render view-nya, terus ini index, nah ini ke file ini view book list. Di sini ada create, ada book form, kemudian di sini tadi juga ada book form. Nah, jadi ini book controller itu seperti namanya controller ya, jadi ngatur mengontrol jalurnya seperti apa, seperti itu. Entah itu membuat, ini menambah datanya, edit, update, atau ini hapus, destroy. Oke, lanjut ke bagian header sama footer. Untuk header di sini HTML biasa ya harusnya. Nah, di sini coba sini misal MVC native apa nih, data buku. Nah, ini ada stylingnya ya. Mungkin untuk stylingnya saya skip dulu. Kemudian di sini manggil view footer. Oke, PHP sini include footer. Oke, kan di footer ya, layout footer ini. Ini kenapa bukan include nih? Harusnya ini manggil footernya ya. Oke. Lanjut ke book list. Jadi di book list itu ini saya komentar dulu. Jadi ini views, layout, footer .php, kemudian ini ke book list. Di sini manggil PHP nya.
Oke, ini views book is PHP. Oke, di sini div sini ada dua, yaitu daftar buku. Sini ada search ya. Oke, sini ada form. Metodenya pakai index ya. Oh, ini pasti nggak ketemu nih. Oke, jadi harus keluar dulu. Nah, oke, nah, sini ada input. Oke, sini ada input hidden ya, ada dua input hiddennya. Controller, kemudian value nya book, sini index. Oke, actionnya sini ada input. Oke, sini input berupa teks, misal Q. Oke, cari judul, nulis, aduh salah, sini atribut value nya itu HTML special charge keyword. Jadi HTML special charge itu mencegah script yang dikirim dari form, misal script JavaScript atau apa saat dikirim ke form, maka akan dicegah, tidak dijalankan, atau dengan kata lain scriptnya itu akan ditampilkan dengan teks HTML seperti itu. Kemudian sini ada button submit, sini cari, kemudian sini ada A, sini index, PHP yang controller, kemudian actionnya index, create. Oke, sini tambah buku. Oke, itu untuk searchnya. Itu untuk top bar ya, ini tadi kelas top bar. Ini tadi kelas PTN, atau mungkin ini stylenya saya copy paste aja karena ini cuma styling di header ya. Oke, kemudian lanjut ke nah di sini table ya, head, di sini ada th, ada id, judul, penulis tahun. Nah, di sini id, penulis, judul, penulis ya, tahun. Sini aksi, ini aksi nanti opsi
hapus data atau ubah data. Kemudian di sini tbody, sini for each ya. Oke. For each. Oke. Sini n. Sini tr. Sini menunya td. Ini books s. Oke. Ini saya masih bingung kenapa view books list ya. View books list nanti ini diambil dari mana? Oke. Sini id. Di sini menggunakan HTML special charge. Nama, penulis, tahun. Di sini ada buat aksinya, ada 2A. Di sini index.php dan ngirim controllernya book, actionnya edit, terus id-nya ini, id-nya berdasarkan id. Nah, sini edit, sini hapus. Di sini actionnya destroy ya. Oke, book destroy id. Nah, di sini on click untuk memberi konfirmasi dulu ya, menggunakan pop-up confirm. Sel apakah Anda ingin menghapus data ini? Nah, jadi confirm ini nanti return value-nya itu berupa nilai boolean. Nanti di kayak pop-up itu di browser, oke atau cancel, itu nilainya true atau false. Nah, kalau ini misal value-nya true, maka ref yang di sini itu akan dijalankan. Tapi kalau false, maka nggak dijalankan. Seperti itu. Sederhananya seperti itu. Oke, nah sini ada book form-nya. Oke, di sini langsung aja ada book. Ini misal judul. Oh, penulis, tahun, deskripsi. Di sini tadi nggak ada deskripsi ya. Ya. Oke. Kemudian di sini H2 itu menampilkan title-nya apa. Oke, di sini saya coba copy paste untuk formnya. Oke, ke index, control person, action,
sini mirip action ya. Controllernya book, actionnya berupa action seperti ini. Oke, ini sederhana. Sini ada, bisa coba komentar. Sini form group. Jadi ada label judul, sini input, judul, dia bersifat required jadi harus diisi. Kemudian value-nya, nah ini saya klik ke sini. Judul, nah ini sesuai ya, judul, penulis, sama tahun, sama deskripsi. Oke, kita mohon kelebihan. Ini penulis ya kan. Oke, penulis, kemudian tahun, sini tipenya number karena angka ya. Kemudian deskripsi, dia berupa teks area. Deskripsi. Oke. Nah ini untuk value-nya deskripsi. Oke. Kemudian terakhir simpan ya. Ini tombol simpan. Oke, simpan untuk submit datanya. Dan sini ref PHP controller book, actionnya yaitu index, sini misal batal. Oke, sudah. Oke, mungkin ini tidak perlu ya. Oke, ini bisa saya hapus. Kemudian yang di sini juga oke, sebentar, headernya aman. Oke, ini footer udah. Oke, sudah. Nah, ini coba akses view ini ya, index controller. Nah, coba. Nah, oke, langsung terjadi error. Di sini di book controller 3. Oke.
uh, failed opening required. No such models model uh, ini okay. Controller showing requirements. Jadi ini coba ini controllernya action index sama aja requirements book controller di sini. Sebentar. Ini model kan. Oke, database. Bisa coba. Open string. Oke, sebentar. Oke, sebentar. Seperti ini rootnya. Oke. Book controller. Kemudian action. Oke. Sebentar, coba saya cari dulu. Oke, di sini manggil action. New book controller. Sedangkan di sini tidak ada action. Oke, saya coba ke index mungkin. Oke, sebentar saya coba cek lagi dari struktur foldernya. Index PHP, core itu ada core database, PHP, controllers, controller, models, model, view layout, footer header, fokus PHP. Dan sini adalah SQL juga. Oke.
sebentar. Require once ini core. Oke. Get controller book index. Ini book, ini controller action. Oke. Kemudian ke database-nya harusnya tidak ada masalah. Ini sama-sama saja. Oke. Ke book model. Oke, di book model. Dapat video database get connection ada. Oke. Execute. Book controller. Masa tidak ada. Masa directory. Require once. Iya harus ada. Book controller itu ke model, kemudian manggil model. Iya, book model. Tapi ini kenapa? File opening require core database. Sebentar apa lagi? Core database. Kenapa ya? Bener kan harusnya kan keluar dulu dari satu masuk ke core database. Ini kenapa? File opening required models, book model. Models, book model. Ini kalau tadi. Nah, kelas book model ada kok, bisa.
apa ini? Bukan controller. Oke, controller line 3. Um, ini kenapa sih? Cuma ini doang nggak bisa. Require once. Harusnya kan ini ke model. Tapi kalau nggak diginiin, ada harusnya ini dipisah. Ini saya copy paste. Kenapa ini? Kenapa sih? Where once? Oke, sebentar kan saya coba dulu. Oke, sudah saya debug tadi ya. Oke, ini berhasil. Ini tampil datanya, refactoring. Nah, ini di tampilnya secara descending ya, dari ID yang terbesar ke kecil, karena itu tadi dari di controller. Oh bukan, di book model di sini. Nah ini descending. Kemudian ini untuk coba cari buku, misal Clay. Nah ini saya tulisnya nggak lengkap ya, Clay, tapi saya coba cari. Ups. Di book form. Oke, dibalikin lagi ke sini. Klik. Oh ini URL-nya. Oke, itu sebentar. Itu karena
coba di sini. Index ya, ini bukan di file ini. Oke, saya coba lagi, klik Ctrl sama aja. Kenapa lagi? Sebentar, saya coba. Ini juga nggak bisa. Harus ada di sini muncul. Ini juga tidak bisa berarti. Oke, ini karena usah. Dia harus seperti ini. Bisa. Coba saya apa namanya, sini lokal cuma 11. Coba bisa. Oke, di sini saya coba cari ya, klik. Sini ada yang muncul ya. Jadi sini lakuin kayak regex gitu, regular expression. Sini kenapa bisa kayak gitu? Karena di sini kita menggunakan operator like, jadi dicari yang mengandung kata ini, dicari apa, seperti itu. Dan kalau tidak ada, tambah buku, misal Harry Potter, penulisnya misal Khairil, tahun terbitnya 2020, misal saya kosongin. Ada. Kemudian saya coba hapus yang ini, yang refactoring. Berhasil. Jadi itu untuk tugas kali ini, yaitu MVC atau model view controller. Jadi file pertama index itu ini, index ini. Jadi index ini nangani ini. Kalau ada parameter controller sama action, dia itu apa? Kalau ada di sini cek. Kalau misalnya nggak ada atau seperti ini, defaultnya tuh controllernya book sama actionnya tuh index. Index ini ke halaman sini nanti untuk book listnya, karena di controllernya ini apa namanya, ini jalanin metode index. Dan untuk controller kan ngatur-ngatur jalurnya gimana. Ini kayak create gimana, store gimana, edit gimana, update, destroy. Dan model sini hanya untuk ya ini, untuk menjalankan perintah-perintah SQL seperti select, insert, update, dan delete, seperti itu.
Nah, ini database core untuk koneksi ke database saja menggunakan MySQL, konsepnya PDO atau PHP Data Object seperti itu. Nah, ini views, yaitu tampilannya yang akan ditampilin. Nah, misalnya sini edit. Nah, ini Harry Potter, misalnya Khairil Anwar, misal jika simpan. Nah, ini oke. Jadi itu saja yang dapat saya kerjakan dan saya jelaskan tentang MVC ya, Model View Controller. Jadi itu saja yang dapat saya kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.